Sudah muncul saya punya rekaman situ anunya. Supaya jangan nanti ini. Iya, sudah. Ada Oke. sudah berhenti merekam, ada muncul situ, itu. Iya ada, iya. Oke, baik Ibu kita mulai ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Hari ini saya lihat Ibu ada sepertinya tidak terlalu bersemangat itu. Padahal biasanya Ibu selalu menjadi orang yang selalu bersemangat meskipun di siang hari. Kira-kira ada masalah apa ini atau ada hal apa yang kira-kira Ibu pikirkan itu bisa dicerita mungkin dengan saya mungkin jika Ibu berkenan. Iya, alhamdulillah Pak, Bapak sudah bersedia menawarkan karena akhir-akhir ini memang saya ada masalah dan saya tidak bisa nyenyak tidur Pak karena Ya, terpikirkan ya. masalah itu karena mungkin menurut teman-teman itu masalahnya tidak terlalu rumit, tapi kalau menurut pribadi saya itu masalah rumit Pak. Kira-kira masalah apa itu Bu? Kalau bisa dicerita lebih lebih detail, masalah seperti apa itu? Begini Pak, saya mempunyai siswa kelas 6. Kebetulan saya guru kelas 6. Siswa tersebut sering-sering dikirimkan cowok surat. Ya, 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 ya. Wah, Tapi menarik ini. awalnya itu belum surat cinta Pak, masih Ya. surat-surat halo-halo apa kabar. Tapi Hmm. sampai sekarang sudah ada eh, bunyi cinta, bahkan dia juga sudah mengancam. Wah, ini berarti masalahnya ini agak serius ini. Nah, kira-kira dari apa yang Ibu lakukan, kira-kira masalah ini apa ya? Sejauh apa masalah ini? Apakah sampai mengganggu anak tersebut atau mengganggu kepribadiannya di sekolah? Kira-kira seperti apa, Bu? Iya Pak, kalau sekarang itu sudah mengganggu karena satu hari itu sampai 3 kali dia dikirimkan surat. Oh, gitu. Nah, kira-kira dari ini aspek ini, apakah Ibu punya cara bagaimana memecahkan masalah ini? Kira-kira Ibu punya ini, punya apa aspek untuk memecahkan masalah tersebut agar masalah ini bisa terselesaikan kira-kira? Eee, Masalah ini, kan awalnya Pak saya pikir cuma main-main, jadi Ya. juga saya tidak hiraukan. Karena saya Hmm. pikir karena suratnya cuman, "Halo, selamat pagi, assalamualaikum, apa kabar?" Itu saja yang setiap hari yang dia kirimkan. Jadi saya pikir dia main-main. Jadi, saya panggil ini si perempuan yang siswa saya, Ya. "Kenapa kamu sampai dia kirimkan surat?" Dia bilang, "Dia suka Hmm. saya, Bu." Aduh. Jadi dia suka saya, Bu. Jadi saya bilang, kau hindari saja ke rumahnya. Karena rumahnya berdekatan dengan sekolah. Kebetulan ini perempuan ini juga kemenakannya Oh, gitu. neneknya Berarti, dari laki-laki ini. ya, ya. Nah, jadi saya bilang dihindari saja, tidak usah dulu ke rumah nenekmu. Karena Hmm. uh, kita menjaga jangan sampai dia pikir kamu suka juga dia karena kau sering ke sana. Iya, Nah, iya. itu kita sampaikan awal, Pak. Iya. Nah, kira-kira dari masalah yang Ibu hadapi ini, kira-kira adakah hal-hal yang baru yang kemudian bisa kita terapkan agar Ibu bisa keluar dari masalah atau anak yang Ibu maksud ini bisa keluar dari masalah? Kira-kira apakah ada hal-hal baru itu? Hal-hal baru kemarin Pak, kemarin hari Senin kemarin saya panggil siswa tersebut. Ya, Saya ya, ajak ke ruangan yang tertutup, ya. saya tanyakan. Mungkin juga saya juga tidak bisa terlalu maksudnya mencampuri 100% itu anak laki-laki. Mungkin karena kamu suka sama suka. Hmm. Nah, mungkin kamu suka sama suka, jadi dia bilang, "Saya tidak suka Ya. Ibu, cuma dia yang suka-suka saya dan juga dia itu tidak normal Ibu." Oh, Itu. Dia bilang tidak normal. Jadi saya bilang, itu yang fatal, yang orang tidak normal itu, apa yang dia lakukan dengan kita itu tidak ada undang-undangnya." iya, tidak bisa Kata disalahkan. begitu, tidak bisa disalahkan dia karena kita tahu dia orang yang tidak normal. Jadi saya bilang,
kalau bisa saya bilang, tidak usah dulu kau istirahat, saya kasih tahu begitu, Hmm. Pak. Karena dia, melakukan, eee, dia pantau terus ini si cewek, siswaku Hmm. ini, dia pantau. Nah, jadi saya larang dulu. Jadi saya bilang, "Tidak usah dulu, kamu istirahat." Dan sekarang Pak, saya punya kelas itu sudah saya jadikan tempat istirahat mereka karena mengantisipasi itu Pak. Jadi, kebetulan kemarin, cair dana BOS, Ya, kami anggarkan beli, karpet. Jadi ya, seukuran, sekitar 6 meter itu Pak, di ya. kelas. Saya simpan di kelas dan saya buat sebelah saja untuk dipakai belajar, sebelah dipakai istirahat, supaya kamu tidak usah keluar dulu untuk mengantisipasi. Iya, iya. Oh, Jadi ide mereka ide yang menarik. tidur sudah pada saat istirahat, Pak. Iya, iya. Nah, kira-kira kalau Ibu Ibu tuh tadi kan, mungkin tips Ibu udah keluar masalah. Kira-kira dalam melakukan hal-hal tadi, apakah Ibu punya hambatan itu untuk melakukan, hal-hal tadi agar Ibu keluar dari masalah? Kira-kira apakah ada hambatannya itu? Oh iya, hambatan, Pak. Itu hambatannya karena begini, karena kemarin juga itu si anak laki-laki ini sudah mengirimkan surat, bahkan dia sudah mengancam. Jadi solusinya saya, eee, panggil ini anak perempuan karena kemenakannya juga. Saya bilang, "Coba itu surat dibawa pulang ke rumahnya, ketemu sama mamanya." Dia bilang, Iya. "Karena ini si laki-laki sudah mengancam, bahkan bilang jahat sama keluarga." Nah, yang hambatannya Pak, sepertinya orang tuanya tidak menanggapi. Dia cuman bilang, kenapa kamu sudah mau kawin?" Itu Iya, iya. hambatan Pak. Iya, berarti, orang tuanya seperti tidak ini juga, tidak peduli. Nah, Iya kira-kira Pak. Ibu kira-kira solusi kalau tadi hambatan itu kira-kira solusinya apa lagi Ibu? Kira-kira supaya anak ini tidak merasa terganggu Ibu? Jadi solusinya sekarang, saya sudah ketemu sama mamanya, Mhm, saya ketemu langsung tanpa sepengetahuan si anak laki-laki dan si anak buah perempuan. buah saya itu, Pak. Iya. Kebetulan kan cuma tetangga sekolah, jadi saya kebetulan mamanya itu ada jualan kue juga di sekolah. Oh, iya, Jadi iya. saya pura-pura beli kue supaya maksudnya tidak terlihat sama siswaku dan juga anaknya. Iya. Maksudnya, saya cuma dipikir pembeli. Jadi saya bilang, kalau bisa saya bilang anaknya kita dikasih, pengertian, tidak usah dulu diganggu, kasih lulus saja dulu dia SD, kalau mau kau kawin kumpul uang saja untuk ngelamar. Itu yang solusi saya berikan. Oh, iya. Saya kasih tahu mamanya, jangan dikasari dia dan juga jangan ditekan. Jadi Iya, seakan-akan kita mensponsori dia, tapi iya. kata-katanya itu bagaimana supaya dia tersinggung karena ini anak kan sudah umuran SMA, jadi dia sudah tahu malu juga biarpun dia tidak normal, tapi kan dia sudah tahu malu. Dan juga mungkin kalau dia tersinggung dia mau apa ini anak perempuan. Jadi saya kasih tahu mamanya, kalau bisa dibilang saja, tunggu saja kalau mau kau suka kau mau kawini kumpul Iya, uang saja. iya, 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 ini juga solusi yang menarik. Nah, saya mungkin juga punya punya sedikit, masukan kepada Ibu, bisa juga ini, pilihan. Jadi saya mendengar tadi bahwa anak-anak ini kan juga berkeluarga. Mungkin memang kalau dia keluarga, mungkin memang keluarga si perempuan ini perlu secara langsung juga menyampaikan kepada keluarga perempuan. Keluarga perempuan perlu menyampaikan keberatan mereka terhadap keluarga pihak laki-laki ini. Karena ini juga kan ini anak-anak dalam proses belajar, takutnya nanti dia terganggu proses belajarnya. Jadi bukan cuma sekedar dia merasa risih, tapi takutnya ini di proses belajarnya juga terganggu. Kemudian misalnya kalau di masjid kan dia anak-anak itu mengaji kan di masjid. Nah mungkin memang kalau di masjid mungkin perlu ditemani dengan kakak laki-laki, saudara laki-laki, atau mungkin ada ayah yang laki-laki sehingga anak ini tetap berada pada sisi eh, apa orang dewasa sehingga mungkin ada keengganan dari anak-anak yang abnormal tadi untuk mendekati itu. Kemudian mungkin solusi saya juga ya apa ya mungkin apakah mungkin tidak bisa dikirimi surat juga itu anak-anak cowok misalnya surat balasan, tapi jangan itu mungkin bentuknya mungkin keterbalikan itu, misalnya kalau dia assalamualaikum ya mungkin
Jawabannya mungkin sudah kirim-kirim saya surat kan. Ya itu. Tapi ini kan namanya anak abnormal itu agak sulit menerima. Biasanya dia punya anu sendiri biasa, punya apa ya? Punya pendirian sendiri yang memang kadang di luar nalar kita itu. Jadi itu mungkin Ibu mungkin masukan saya mungkin bisa jadi pilihan bagi Ibu ke depannya jika memang hal ini diperlukan itu Ibu. Nah, kira-kira Ibu Oh iya Pak, iya. iya. Terima kasih Bapak sudah memberikan macam solusi kepada saya karena memang untuk balas-membalas itu belum saya lakukan. Tapi kalau Nah, untuk menemui orang tua dari perempuan ini untuk menjaga anaknya, em, kalau pada saat sholat ya. ada Ya. sudah ibunya yang jaga Oh karena ya, ya, itu bapaknya juga. kakaknya tidak ada di sini, ada kerja di Palu, Pak. Jadi, Oh ya, eee, ya. yang kerja yang dia jaga itu mamanya saja, jadi setiap maghrib mamanya turun. Oh ya, itu ya selain sudah sangat baik. Kemudian berikutnya ini Bu kira-kira nah em, apakah ada masalah yang prioritas lagi selain masalah ini Ibu hadapi? Eee, ada sih, Pak, ada siswa saya itu, Pak, sering tidak masuk, sekolah. Seandainya ini ada 2 kasus tadi bisa diangkat, saya juga angkat ini kasus. Cuman, kasus yang diangkat hari ini, 1, mungkin mudah-mudahan kita juga diberikan lagi kesempatan, eee, Ya, seperti begini saya bisa mengangkat kasus siswa yang sering tidak masuk sekolah. Saya juga belum tanya, Pak, apa kenapa persoalannya, karena dia dari kelas 5, bukan saya wali kelasnya. Saya ya, dapat ya, dia nanti di kelas 6. ya, Sering ya, dia tidak masuk sekolah, alasannya pertama sakit kepala, ya, kemudian lambat bangun. Nah, itu masih alasannya untuk dengan saya, tapi, ya, eee, terus terang Pak, saya belum juga berkunjung ke rumahnya. ya, ya, ya. Baik, itu kan kita sebagai guru sudah berusaha. Jadi ini Ibu, memang sebagai guru kita tidak lepas dari masalah, baik masalah kita pribadi maupun masalah yang kita hadapi di sekolah. Nah, kira-kira eh ya, solusi tadi kan anak-anak itu kan sudah Ibu buatkan beberapa langkah-langkah agar supaya tidak diganggu. Nah, kira-kira menurut Ibu apakah misalnya kan kemungkinan apakah tidak ada gangguan lagi. Nah, kira-kira Ibu punya target kira-kira si anak ini tetap aman atau misalnya tidak diganggu, apakah Ibu punya target tertentu misalnya, oh ini tidak akan diganggu lagi kira-kira sampai kapan targetnya itu? Atau kami, oh ini pokoknya saya jaga selama-lamanya ini tidak boleh istirahat. Apakah Ibu punya target tertentu misalnya untuk masalah ini? Atau strategi tertentu, iya pokoknya target atau strategi tertentu dalam menghadapi masalah ini. Alhamdulillah Pak, maksudnya ya untuk dalam waktu ini, maksudnya target saya suruh jaga orang tuanya, tapi kan kita tidak tahu ke depannya bagaimana, Pak. Tidak mungkin selamanya mamanya itu jaga anak. Jadi tinggal anak perempuan ini saja, yang kita berikan pemahaman. Kalau Iya, bisa, iya, karena tidak selamanya mamamu jaga kau setiap hari. Jadi saya kasih pemahaman ini si anak buah saya ini Pak, saya kasih tahu, begini saja caranya supaya kau terhindar, eee, kau harus, berjauhan, kalau ada dia lebih baik kau menghindar. Eee, kalau sholat, kalau sudah habis, nah langsung pulang, kalau keluar sudah orang banyak harus keluar sudah kau, bahkan lebih bagus kau duluan, jangan kau paling belakang. Mengingat, kita tidak tahu ke depannya bagaimana karena kita anak ini tidak bisa kita, yang laki-laki ini tidak bisa kita berikan pengertian karena dia tidak normal, Pak. Baik Ibu. Nah kira-kira kan ini tentu sebenarnya masalah ini paling baik memang kita lakukan kita tangani secara secara serius memang itu hal yang terbaik. Kemudian menurut Ibu kira-kira kan untuk kan Ibu sampaikan tadi bahwa ada orang tua yang juga coba nah membantu. Nah kira-kira siapa saja yang Ibu anggap perasa bisa membantu Ibu juga dalam masalah ini sehingga masalah ini bisa terselesaikan dengan baik itu sehingga kedepannya anak ini bisa nyaman dan merasa senang berada di sekolah tanpa gangguan-gangguan. Yang pertama itu, Pak, yang membantu itu kemarin, saya sudah sampaikan dengan kepala sekolah.
Saya bilang, "Bagaimana ini?" Jadi kepala sekolah berikan solusi, dia bilang, "Ketemu dulu dengan orang tuanya." Saya juga sudah ketemu dengan orang tuanya laki-laki, saya juga sudah ketemu dengan orang tuanya perempuan. Jadi, yang untuk mengatasi masalah ini, saya minta tolong lagi sama, yang di masjid, kan ada beberapa orang yang mengajar ngaji itu, Pak. Jadi Iya, saya iya. bilang, "Tolong lihat siswa saya ini." Saya sudah sampaikan karena ini siswa saya ada bermasalah karena ini si anak laki-laki ini datang terus juga ke masjid. Oh ya, ini mohon maaf Ibu saya lagi ini. Nah, berarti ada beberapa orang yang Ibu rasa bisa membantu kepala sekolah, kemudian pihak Iya, keluarga, kemudian, orang-orang di masjid itu menjadi orang-orang yang Ibu anggap rasa bisa kemudian membantu Ibu untuk mengatasi masalah. Nah, kira-kira setelah tindakan kita melakukan coaching ini, apakah tindakan Ibu selanjutnya kira-kira apa setelah kita melakukan, iya. coaching hari ini? Ya, terima kasih Pak, saya juga tadi sudah mendengar, eee eee, tambahan-tambahan dari Bapak, setelah kita melakukan coaching ini, mudah-mudahan saya bisa mengatasi masalah ini, kalau memang ada masalah ke depannya, masalah ini juga maksudnya kita tidak minta-minta terjadi Ya. apa-apa, saya kan sudah antisipasi memang dari awal. Itu yang bisa, saya maksudnya tindak lanjut, setelah saya, melakukan coaching ini. Mudah-mudahan, tidak terjadi apa-apa, Pak, itu yang diinginkan. Tunggu. Baik Ibu, apa namanya, hari ini Ibu sudah berbagi kepada saya dan Ibu mau bercerita padahal, menurut menurut saya ini masih cukup, Ibu adalah orang tua tapi Ibu mau, berbagi dengan saya, artinya Ibu mau terbuka dengan masalah yang Ibu hadapi. Saya sangat berterima kasih banyak. Saya juga banyak mendapatkan pengalaman dari cerita-cerita Ibu ketika nanti kelak juga saya menghadapi masalah ini, tentu ini bisa menjadi, sesuatu yang bisa nanti saya terapkan ke depannya. Terima kasih banyak Ibu atas ceritanya hari ini dan tetap semangat, sebagai seorang guru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih, semangat. Semangat Bu, ayah saya rekam.